Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita mengenai hukum internasional. Pada pagi hari ini kita membahas sumber hukum internasional. Menurut Mukhtar Kusumatmaja, sumber hukum dapat diartikan dalam arti material, formil, dan filosofis. Sumber hukum material berkaitan dengan isinya hukum, atau dengan kata lain, sumber hukum material juga diartikan sebagai hakikat yang menyebabkan hukum itu mengikat. Tentang hakikat yang menyebabkan hukum itu mengikat telah kita jelaskan pada pembicaraan mengenai teori-teori tentang mengikatnya hukum internasional. Berikutnya, sumber hukum internasional dalam arti formil, yaitu sumber hukum berkaitan dengan tempat kita dapat menemukan hukum internasional, atau juga dapat diartikan sebagai bagaimana caranya dalam menetapkan atau membuat aturan-aturan hukum internasional. Sedangkan sumber hukum dalam arti filosofis, yaitu sumber hukum yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi isi dari luar. Faktor-faktor itu bisa berupa faktor ideologi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain, yang semuanya berasal dari luar hukum. Karena faktor-faktor ini bersifat meta yuridis atau bersifat non-hukum, maka sumber hukum dalam arti ketiga ini tidak akan dibahas. Demikian juga dengan sumber hukum dalam arti material, karena itu sudah kita bicarakan dalam teori-teori tentang mengikatnya hukum internasional. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah sumber hukum dalam arti formal, yaitu tempat kita dapat menemukan hukum atau bagaimana caranya membuat atau menetapkan aturan hukum. Dalam hal ini tentu saja aturan hukum internasional. Sumber hukum formal dalam hukum internasional dapat kita lihat dari dua segi. Pertama, dari segi sejarah, yang kedua dari sudut pandang statuta Mahkamah Internasional, Statute of International Court of Justice. Dari sudut sejarah, sumber hukum internasional dapat berupa: pertama, kebiasaan internasional; kedua, perjanjian internasional; ketiga, pendapat para ahli; keempat, putusan pengadilan; kelima, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan dan organisasi internasional lainnya. Kalau kita jajarkan kedua sumber hukum ini, memang terlihat ada perbedaan. Pertama, dari urutan sumber. Kemudian yang kedua, nanti akan kita lihat bahwa ada sumber hukum dalam arti sejarah yang tidak dimasukkan, padahal itu ada dalam Statuta Mahkamah Internasional. Menurut Statuta Mahkamah Internasional, pasal 38 ayat 1, sumber-sumber hukum internasional itu dapat berupa: pertama, perjanjian internasional, International Treaty; kedua, kebiasaan internasional
atau international custom. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara yang beradab, general principle recognized by civilized state. Keempat, ajaran-ajaran para ahli hukum internasional terkemuka. Dan kelima, putusan pengadilan, court decision. Tiga sumber hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu perjanjian internasional, kemudian kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum internasional dipandang sebagai primary source of international, dalam arti sumber utama dari hukum internasional. Sedangkan dua terakhir, yaitu pendapat atau ajaran para ahli hukum terkemuka dan putusan pengadilan, itu dipandang sebagai secondary sources of international law. Artinya bahwa jika pengadilan atau jika ada hakim pengadilan menghadapi suatu kasus, maka kasus itu harus dicari, harus bisa ditemukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan atau asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Jika semuanya ini sudah bisa dipenuhi, maka sumber lainnya tidak diperlukan. Namun tentu saja dalam putusan-putusan pengadilan semua sumber ini dapat kita ketemukan, dalam arti bahwa sebenarnya dua sumber yang terakhir itu dimaksudkan hanya sebagai pelengkap. Kita mulai dengan perjanjian internasional. Ada banyak nama yang dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional, yaitu agreement, yang dalam bahasa hukum Indonesia diartikan sebagai persetujuan. Kedua, arrangement. Arrangement sebenarnya artinya pengaturan. Mengapa demikian? Sebab memang perjanjian internasional itu mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang tersangkut atau ikut serta di dalam perjanjian internasional tersebut. Berikutnya, perjanjian internasional juga disebut dengan sebutan covenant. Covenant sebenarnya juga artinya perjanjian, tapi banyak kita jumpai dalam apa yang dalam hukum nasional sering kita sebut sebagai semacam anggaran dasar dari suatu organisasi. Contohnya adalah Kovenant Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian juga dipergunakan kata statute, seperti dalam Statute of International Court of Justice, Statuta Mahkamah Internasional. Juga ada kata charter. Charter di sini juga dipergunakan dalam hukum pengangkutan seperti pengangkutan laut dan pengangkutan udara. Contohnya charter pesawat udara atau charter kapal. Di sini diartikan sebagai penyewaan pesawat udara atau penyewaan kapal. Tapi charter dalam kaitannya dengan perjanjian internasional di sini ya dapat ditemukan contohnya dalam Charter of United Nations, atau dalam bahasa hukum Indonesia diterjemahkan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah yang paling banyak ditemukan dipergunakan istilah treaty
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai traktat, kemudian convention, atau dalam bahasa Indonesia dipergunakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa hukum Indonesia menjadi konvensi. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan konvensi juga dipergunakan oleh kalangan hukum tata negara. Di sini konvensi tidak diartikan sebagai perjanjian internasional, tetapi konvensi diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang tidak diatur di dalam undang-undang dasar atau tidak ada ketentuannya di dalam undang-undang dasar. Dengan kata lain, konvensi sebenarnya merupakan hukum dasar yang tidak tertulis. Sedangkan hukum dasar yang tertulis itulah yang kita kenal dengan sebutan undang-undang dasar. Selain istilah ini juga ada kita jumpai istilah accord dan round. Ya, accord sama sebenarnya artinya dengan agreement, yaitu persetujuan. Sedangkan round diartikan sebagai putaran. Misalnya ada Uruguay round, ada Doha round. Uruguay round, putaran Uruguay, putaran Doha itu berkaitan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang dihasilkan dalam konferensi General Agreement on Tariff and Trade. Di Uruguay round yaitu hasil konferensi dari konferensi Uruguay berkaitan dengan bidang atau berkaitan dengan perdagangan yang dikaitkan dengan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Baik, lanjutkan. Sekarang apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah persetujuan yang dicapai di dalam perjanjian-perjanjian internasional yang diadakan antara negara dengan negara atau subjek hukum, atau negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan subjek hukum lain bukan negara satu dengan lainnya, yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi negara-negara pihak, the state parties in the contract. Dilihat dari sudut tahap pembentukannya, perjanjian internasional dapat berupa perjanjian internasional yang terdiri atas 2 tahap dan perjanjian internasional yang terdiri atas 3 tahap. Perjanjian internasional yang terdiri atas 2 tahap adalah perjanjian yang terdiri atas tahap perundingan, negotiation, dan penanda tanganan atau signature. Artinya apabila sudah dicapai penandatanganan dari perjanjian internasional itu, maka perjanjian internasional ini langsung berlaku. Karena itu perjanjian-perjanjian jenis ini sering disebut sebagai self-executing agreement, perjanjian yang berlaku serta-merta. Yang kedua, perjanjian internasional yang terdiri atas 3 tahap, yaitu perjanjian internasional yang selain memerlukan perundingan dan penandatanganan, diperlukan tahap ketiga, yaitu ratifikasi.
Ratifikasi pada hakikatnya adalah merupakan pengesahan dari perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian internasional. Itu ratifikasi ini dilakukan di negaranya, mungkin melalui undang-undang atau melalui cara-cara lain sesuai dengan praktik yang berlaku di negara bersangkutan. Perjanjian ini pun sebenarnya masih dikategorikan ke dalam perjanjian yang self-executing. Selain perjanjian-perjanjian self-executing, ada perjanjian-perjanjian internasional yang memerlukan keberlakuannya selain harus melalui perundingan, penandatanganan dan ratifikasi, tetapi dilanjutkan dengan transformasi perjanjian internasional itu ke dalam hukum nasional. Artinya pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian internasional itu harus dimasukkan ke dalam undang-undang atau hukum nasional negara bersangkutan. Demikian kuliah kita pagi ini, dan kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.